Bapak kita yang baru saja memberikan kata sambutannya, Sohibul Wilayah Bapak Ustadz Haji Suryadi SH, matta'anallahu fi tuli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah, dikabulkan seluruh hajat dan keinginannya. Ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena nggak ada datanya. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan hidupnya dunia akhirat. Yang kami hormati Bapak Ketua RT dan Bapak Ketua RW atau ibu-ibu RT, ibu itu RW. Yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, dan mudah-mudahan juga tidak mengurangi kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari, di malam hari ini, di malam Sayyidul Ayyam, malam di mana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah, yaitu malam Jumat. Allah takdirkan kita bisa bertemu, bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini menjadi wasilah pertemuan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, tanpa terasa kita telah berada di suasana bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau memuliakan bulan Rajab, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Bagaimana cara kita memuliakan bulan Rajab? Tidak ada lain selain kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya menjalankan ibadah puasa. Saya mau nanya ibu-ibu puasa enggak? Malam begini masih puasa? Allahu Akbar. Baru di Bumi Sani malam ada syariat puasa. Allah. Ibu puasa enggak? Nah, itu dong yang benar. Berarti ibu setengah ngantuk, betul nggak? Kenapa dibilang setengah ngantuk? Karena definisi ngantuk sebagaimana ditulis di dalam kitab takrib disebutkan sima'u kalamil hadir walam yafham. Yang dinamakan orang ngantuk itu mendengar suara yang ada di sekitar situ tapi tidak paham. Makanya tadi ditanya, ibu puasa? Puasa. Itu berarti tandanya Ya Allah. Kuenya masih ada, Bu? Ya, sembari dimakan. Ya. Gitu makan yang nggak malu coba. Yang ceramah nggak makan, baru datang udah langsung dipersilahkan. Masya Allah, Masya Allah. Nggak apa-apa ya Bu, saya yakin karena saking kangennya ibu sama orang yang paling ganteng sedunia. Karena kalau saya nggak muji sendiri, nggak ada yang muji. Ibu-ibu jamaah yang kami hormati, di kesempatan malam hari ini, di pertemuan kita di bulan Rajab ini, ingin saya sampaikan salah satu kisah yang mudah-mudahan kisah ini memberikan motivasi kepada kita. Mau diceritain? Mau diceritain? Mau diceritain?
masih hidup. Salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in. Tabi'in ini generasi setelah sahabat, yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ibu pernah kedatangan 3 tamu. Berapa? Berapa tamu? Ini 3 ini. Hah? Ini? Imam Hasan Al-Basri pernah kedatangan 3 tamu. Ini berapa? Tamu tersebut datang berkunjung ke kediaman Hasan Al-Basri. Beliau punya 3 permasalahan yang mudah-mudahan masalah ini nggak menimpa kita semua. Amin. Apa yang pertama masalahnya? Pertama, tamu yang pertama berkata kepada Sayyidina atau Imam Hasan Al-Basri. Dia berkata, wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya kemari mau minta solusi tentang permasalahan saya. Permasalahan yang menghimpit saya bertahun-tahun, masalah ini belum pernah ada solusinya. Kata Imam Hasan Al-Basri, Bapak kalau boleh tahu apa masalahnya? Si tamu yang pertama ini bilang, duhai Hasan Al-Basri, saya ini menikah, saya berumah tangga udah puluhan tahun lamanya, tapi dari pernikahan saya sampai detik ini belum dikaruniai anak. Wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya udah berusaha, saya udah ikhtiar ke sana kemari, saya pergi ke dokter, saya minum obat, baik obat kimia, obat herban dan lain sebagainya. Bahkan saya sudah coba-coba untuk membuat bayi tabung, dari tabung yang melon, tabung yang oranye, sampai tabung yang biru. Semuanya nggak berhasil. Duhai Syekh, kedatangan saya kemari, saya mohon agar Syekh memberikan solusi. Gimana sekiranya saya ini bisa punya keturunan, Syekh? Jawabannya Syekh Hasan Al-Basri simpel tapi padat. Pengen tahu jawabannya? Pengen tahu jawabannya? Pengen tahu gak jawabannya, Bu? Bu, yang di belakang, Bu. Halo, halo. Ayo tangannya diangkat dulu, tangannya diangkat, yang kanan, yang kanan, yang kanan, yang kanan, tangan kanan diangkat, Bu, tangan kanan. Ini Bu, tangannya diangkat, diangkat. Tepokin ke bahu yang sebelah kiri. Temennya, ke temennya, ke temennya, ke temennya, ke temennya. Bilang, Bu, pengajiannya udah dimulai, gitu bilang. Orang kok bengong. Allahu Akbar. Ada yang mangap, ada yang bengong. Kalau ibu capek selonjor, silahkan selonjor, tapi jangan bengong kayak ayam makan karet. Saya takut jadinya. Ibu tahu nggak, kalau lagi pengajian begini, Bu, para malaikat tuh banyak yang turun. Para malaikat itu banyak yang turun. Dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di sana disebutkan ketika di muka bumi ada pengajian, ada bahasan ilmu, maka tempat tersebut bersinar ke langit ketujuh. Maka di sana para malaikat wa ta'ajjabal malaikah, para malaikat ta'ajub. Akhirnya turun ke bumi. Ada apa ini? Semua pada turun. Nih sekarang banyak malaikat.
Saya khawatir, Bu, malaikat yang ada di sekitar kita yang banyak turun dari langit ketujuh itu, takutnya malaikat ini kenal sama Israel. Kalau sampai kenal sama Israel, terus malaikat yang pada duduk di sekitar kita ini dia WA sama Israel, apa? Lo di mana? Cikarang. Lagi operasi. Sini deh ke Bumi Sani, ada apaan? Nih pada mangap. Sekalian dah. Tuh, takutnya sekali repot. Kalau Israel ya tunggu bentaran deh, saya ke situ. Sebelah mana? Tuh, di gang. Nah, jangan mangap ya Bu ya. Jangan mangap ya Bu ya. Bu. Biar nggak ngantuk. Apa jawabannya Syekh Hasan Al-Basri? Alaika bil istighfar. Bapak banyakin istighfar. Masya Allah. Lalu kemudian datang tamu yang kedua juga bercerita tentang masalah yang ia hadapi. Duhai Syekh, saya juga punya masalah. Tapi masalah saya beda sama yang lain. Saya ini udah puluhan tahun, Syekh. Keluarga saya, anak saya, istri saya, semua ditimpa kemalangan berupa penyakit. Saya sehat, istri saya sakit. Istri saya sakit, saya sehat, anak saya sakit. Terus berulang-ulang. Gimana Syekh? Biar keluarga saya ini sehat walafiat. Apa solusinya Syekh? Jawabannya sama. Alaika bil istighfar. Banyakin istighfar. Masya Allah. Lalu yang ketiga datang. Duhai Syekh, saya punya masalah yang lain. Kalau masalah yang saya hadapi ini Syekh, masalah ekonomi. Saya pernah bekerja, dapat gaji, tapi gajinya nggak cukup. Sekarang dapat, sekarang habis. Saya pernah usaha sendiri, nggak pernah untung, rugi mulu. Syekh, kalau boleh tahu Syekh, apa solusinya biar ekonomi saya ini nggak seperti ini? Alaika bil istighfar. Banyakin istighfar. Kenapa kok banyakin istighfar mulu? Bapak Ibu, ya, permasalahan yang kadang mengganggu kita, masalah yang kadang menghampiri kita, ini masalahnya satu penyebabnya. Apa? Dosa. Masya Allah, ngantuk lah. Bumi Sani. Ayo istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Udah. Bu. Alhamdulillah. Nah, mendengar solusi dari Hasan Al-Basri seperti ini, Bu, istrinya yang di dapur, istrinya Hasan Al-Basri ini heran. Setelah tamunya pada pulang, istrinya datang masuk ke depan ke ruang tamu. Dia nanya, Bang,
Tadi tamu bertiga datang kemari bercerita masalahnya beda-beda. Kenapa kok dikasih solusinya sama? Kenapa yang pertama yang gak punya anak itu coba-coba kek gimana berobat apa? Oh udah berobat. Terus yang kedua tadi bang, yang sakit mulut kenapa nggak suruh ke dokter aja bang? Udah ke dokter. Kemudian yang ketiga tadi bang, usahanya bangkrut terus kenapa nggak dikasih modal bang? Hasan Al-Basri dia. Kamu tahu nggak? Saya ngasih solusi seperti ini bukan atas kemauan saya sendiri. Tapi solusi ini juga solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Mana solusi yang diberikan oleh Allah? Ibu buka surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10, 11 dan 12. Allah berfirman, Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah ya, bacalah istighfar. Bacalah istighfar. Dengan istighfar maka dosa-dosa akan hilang. Ibu tahu got? Tahu got? Got itu bu, air akan mengalir dengan lancar bila mana nggak ada sumbatan, betul nggak? Begitu juga dalam hidup ini, bila mana nggak banyak dosa yang kita lakukan, maka segala urusan akan menjadi lancar. Itulah sebabnya kenapa Hasan Al-Basri didukung dengan ayat Al-Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12 tersebut ngasih solusi berupa istighfar. Baca istighfar malam-malam. Coba di Quran tuh ya, orang-orang hebat di mata Allah kalau malam wiridannya nggak aneh-aneh. Ya. Wabil asharihum yastal firun. Ini bedanya orang yang ngaji dan yang nggak ngaji. Kalau orang yang ngaji ketika ada masalah lari ke masjid, lari ke musola, sholat hajat, lalu baca istighfar, berdoa kepada Allah. Itu kalau orang yang ngaji. Tapi kalau orang yang nggak pernah dekat ke pengajian, dapat masalah, larinya bukan ke masjid, larinya bukan ke musola, tapi larinya ke kayu yang gede, pohon yang rindang. Ngapain? Datang dia ke bawah pohon, ya, sambil bawa sandingan, ya, ayam bekakak, kambing bekakak, sapi bekakak. Doanya beda. Beda. Apa doanya? Sun mata ajiku sicaran goyang tak goyang tengah latar cemetiku soto lanang tak pecut nonang jabang bayi ini siti yang ketemu turulang tangek noleh ketemu tangi longgo noleh ketemu longgo playok no teko welas teko asih teko. Itu kalau orang nggak pernah ngaji. Beda. Maka banyak istighfar. Ya. Masya Allah. Kan udah sering saya sampaikan bu, saya ini Ustaz setengah. Masya Allah. Satu ya, banyakin istighfar kepada Allah.
Pokoknya setiap masalah yang datang kepada kita, jangan lupa pertama kepada Allah. Apa? Beristighfar. Yang kedua, ketika kita sedang dihadapi berbagai macam masalah, entah itu anak, entah itu ekonomi, entah itu penyakit diri sendiri. Yang kedua, jangan lupa perbaiki hubungan kepada orang tua, terutama kepada ibu. Ekonomi kok kayak begini ya, usaha gini nggak maju, ini nggak maju, anak kok pada nggak nurut, yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Selain pada Allah tadi beristighfar, yang kedua perbaiki hubungan kepada kedua orang, terutama ibu, karena doa ibu itu luar biasa. Masya Allah, orang tua ini adalah makhluk di muka bumi yang rela kehidupannya disaingin. Betul nggak? Sebuah orang ini nggak mau disaingin, betul? Kita nih ya, di samping kita ada orang yang badannya agak langsing, kita mah nggak rela. Ya, di samping kita ada orang kok lebih mapan hidupnya, hati kecil kita nih sebenarnya nggak rela disaingi. Tapi ada yang rela disaingi. Siapa? Kedua orang. Ada nggak orang tua yang kesel sama anaknya karena anaknya lebih sukses? Nggak ada. Jadi hanya bapak dan ibu yang rela anaknya menyaingi dia. Anaknya punya mobil 10, ibu punya 1. Rela tuh. Iya. Itu orang tua. Apalagi ibu. Ibu itu sampai kadang-kadang ya Bu ya, rela perutnya dibelah demi menyelamatkan buah hatinya. Maka jangan macam-macam kepada ibu ya. Ibu mau rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, pergi ke Mekah, umroh, haji setiap hari misalkan. Tetapi kalau ama orang tua, terutama ama ibunya nyakitin, jangan harap itu bisa menjadi tiket ke surga. Betul betul. Bu, ada cerita Alqamah. Alqamah ini orang yang rajin beribadah, orang yang sholatnya nggak pernah ketinggalan sama Rasulullah. Alqamah ini sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Tapi menjelang kematiannya Alqamah tidak mampu mengucapkan La ilaha illallah. Alqamah tidak mampu mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa masalahnya? Masalahnya hanya satu, nyakitin ibunya. Maka diceritakan ketika Alqamah jatuh sakit, dia udah mengalami sakaratul maut, istrinya mengutus seseorang untuk datang ke Rasulullah. Akhirnya utusan istrinya Alqamah ini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya diutus oleh istrinya Alqamah. Alqamah saat ini sedang sakaratul maut, tetapi ditalkin, dibimbing, Alqamah tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal yang kami tahu Alqamah adalah orang yang rajin ibadah, orang yang sedekahnya banyak, orang yang luar biasa. Kenapa di akhir hidupnya kok nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Rasulullah bertanya, ya, apakah Alqamah punya orang tua? Tuh yang ditanya sama Rasulullah. Apakah Alqamah ini punya orang tua? Kata istrinya, Alqamah punya 1 orang tua, hanya punya seorang ibu, bapaknya udah gak ada. Lalu kemudian Rasulullah mengutus ya 3 orang sahabatnya, Ammar, Bilal, diutus oleh Rasulullah untuk memanggil ibunya. Ya Bilal, sampaikan ke ibunya Alqamah
Bila mana ibunya mampu untuk berjalan kemari, suruh datang kemari. Bila mana ibunya Alqamah tidak mampu berjalan, maka saya yang akan mendatangi beliau. Disampaikan bukti oleh Bilal, ibu punya anak namanya Alqamah. Ya, ada apa? Saya diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan permasalahan Alqamah. Alqamah sekarang udah sakaratul maut ibu, tapi nggak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya Rasulullah mengutus saya agar ibu datang ke Rasulullah. Akhirnya datang itu ibu ke hadapan Rasulullah. Ibu, saya mau nanya ke ibu, tolong dijawab dengan jujur. Karena bila mana ibu menjawab bohong, maka firman Allah akan turun kepada saya untuk menjelaskan kalau ibu bohong. Iya apa ya Rasulullah? Saya mau nanya sama ibu, kira-kira apa perlakuan Alqamah sama ibu? Sambil meneteskan air mata, sang ibu bicara, ya Rasulullah, Alqamah lebih memilih istrinya dibandingkan saya. Alqamah pernah diceritai sesuatu tentang saya, padahal itu bohong ya Rasulullah. Alqamah percaya begitu saja sama istrinya ya Rasulullah. Saya pernah dibentak ya Rasulullah. Saya pernah mau dipukul ya Rasulullah. Bahkan saya pernah diusir dari rumahnya ya Rasulullah. Kalau saya ingat itu ya Rasulullah, sakit hati saya. Saya nggak ikhlas lahir batin dunia akhirat. Masya Allah. Gara-gara itu bu, gara-gara itu gak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya ini di bulan Rajab, warming up kita, pemanasan kita menuju Ramadan. Kalau kita masih punya kedua orang tua, datengin mereka. Datengin mereka, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Kalau ibu nggak bisa mendatangi mereka karena jarak jauh, jaraknya yang begitu jauh, pakai telepon, video call, minta ikhlasnya, minta ridhonya. Karena kata Rasulullah, ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua, murka Allah juga tergantung murka orang tua. Maka kata Rasulullah, wahai Bilal, kata Rasulullah, kumpulin kayu bakar yang banyak, lalu nyalain. Si ibu ini nanya, buat apa ya Rasulullah? Anak ibu si Alqamah mau saya bakar hidup-hidup. Jangan ya Rasulullah, biarin. Karena apa? Karena panasnya api neraka jauh lebih berat, lebih panas dibandingkan api dunia. Daripada Alqamah nanti disiksa di akhirat gara-gara gak berbakti sama ibu, nyakitin ibu, maka lebih baik saya bakar hidup-hidup. Namanya seorang ibu ya, sejahat apapun anak kita, ya bu ya, sebrengsek apapun anak kita, tetap kita nggak tega. Betul apa betul? Sejelek apapun jelek anak kita di mata orang, tapi tetap kita akan bela sampai mati. Begitu juga dengan ibunya Alqamah. Ya Rasulullah, saksikan olehmu ya Rasulullah, saya ikhlas, saya ridho kepada anak saya maafkan dulu yang dia nyakitin saya. Langsung Rasulullah, Bilal, kamu ke rumah Alqamah, lihat apa perubahan yang terjadi. Bilal pergi ke rumah Alqamah. Di luar pintu Bilal mendengar Alqamah menjerit, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya, seorang ibu. Maka ya, sekali lagi saya sampaikan, ketika kita punya permasalahan, yang pertama larinya kepada Allah dengan banyak istighfar. Yang kedua, perbaiki hubungan kita kepada orang tua. Ya. Ibu-ibu yang kami hormati, kita udah ceramah hampir 1 jam. Tadi saya dipesan ya, Pak Ustadz jangan malam-malam, karena kalau malam-malam ibu-ibu pada ngantuk.
apalagi yang datang ini gadis semuanya. Takutnya kena angin malam, lalu kemudian masuk angin itu katanya. Ya. Nah, akan mulai ceria kan? Ya. Memang kalau pengajian begini, ya. Pengajian begini, ya. Ya. Kalau lagi pengajian semua masalah, ya. Mata masalah, pinggang masalah, perut masalah, kaki masalah. Dikasih sedikit angin segar, baik ibu-ibu, kita sudahi saja. Ya. Oh, jadi ustaznya udah anggap setan kali ya. Ya, ya silakan. Baik. Ya. Itu ada pertanyaan dari orang yang punya bumi sani. Ustaz, ya, itu tadi kan kalau orang tuanya masih hidup. Gimana sekarang bila mana orang tuanya udah nggak ada? Apakah kita harus datang ke kuburan lalu pegang nisannya, mak, maafin gue ya mak? Apakah dengan cara gitu? Ya. Karena emang sekarang banyak yang gitu bu, ya. Aneh ya. Anaknya udah lulus kuliah mau nyari kerja, dibawa anaknya ke tempat neneknya, neneknya di kuburan. Nek, ini cucu udah selesai nek, ini lagi nyari kerja nek, doain ya nek biar gampang. Ya. Yang lebih aneh lagi nih, lebih aneh lagi. Biasanya kalau mau hajatan, mau nikahan, datang ke kuburan, betul apa betul? Dibawa juga, nek. Ya. Ini cucumu nih nek, ya. Udah gede, udah ada yang mau, ya. Udah dilamar. Nah bulan depan mau nikahan nek. Doain ya nek, mudah-mudahan tamunya banyak yang datang. Mudah-mudahan gak hujan ya nek. Coba neneknya jawab, iya aku doain. Nah bagaimana caranya bila mana orang tua kita udah nggak ada, sementara kita banyak salah, banyak dosa kepada beliau, sebelum sempat kita minta maaf beliau udah nggak ada. Betul? Caranya adalah dengan satu, mendoakan beliau, memohonkan ampun dosa-dosa beliau kepada Allah. Yang ketiga, bersedekah yang pahalanya dikirimkan kepada beliau. Dengan cara ini maka sama dengan kita meminta maaf kepada orang tua yang udah nggak ada. Jadi nggak usah datang kayak tadi, maafin ya mak, maafin ya pak. Dengan cara apa? Doain mereka, mintakan ampun dosa-dosa mereka. Kalau punya duit, ya, punya harta, punya sesuatu, sedekah buat mereka. Duh Pak Ustadz, saya kan nggak punya duit, boro-boro buat sedekah, ya. Boro-boro Pak Ustadz buat sedekah, buat makan aja susah. Sedekah ini nggak harus pakai duit. Kata Rasulullah, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi." Siapa yang punya harta silakan bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Siapa yang punya ilmu silahkan bersedekah dengan ilmunya. Ibu bisa ngaji, ada teman, ada tetangga minta diajarin ngaji, minta diajarin Iqra, ibu ajarin, betul? Itu sama dengan sedekah. Alif fathah a, alif kasro i, alif dhamma u, a i u. Alif fathah a, nun dhamanu, mim dhammamu, anumu. Emang
kenapa? Bener nggak? Bener nggak? Alif fathah, nun doma, mim doma, apa? Kenceng banget ya. Oh. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Siapa yang punya kekuatan, siapa yang punya tenaga, silakan bersedekah dengan tenaganya. Pagi-pagi bangun tidur, di depan rumah banyak sampah. Ternyata sampahnya itu daun. Daun itu bukan daun pohon kita, tapi daun itu pohonnya tetangga. Karena ditiup angin sampai ke depan rumah kita. Cara bersedekah gimana? Ambil sapu, ambil pengki, disapu seret. Seret, taruh di pengki, masukin ke tempat sampah kita. Jangan disapu seret, taruh pengki, enak aja, ini kan sampah lo. Itu namanya nggak sedekah itu. No, ada yang ketawa kencang. Berarti pengalaman itu. Bukan gitu cara sedekah. Sedekah buat orang tua. Kemudian bagaimana? Berikutnya, jadilah anak yang solihah. Ibu ngaji malam ini datang ke pengajian, nilai manfaatnya bukan hanya untuk ibu, tapi nilai manfaatnya juga kepada kedua orang tua kita yang udah nggak ada. Masya Allah. Ibu-ibu yang kami hormati, di kesempatan akhir karena udah malam, saya lihat matanya sebagian udah teriak-teriak. Udah gini kasihan. Ada yang maksa karena takut diomelin. Ya, ini memang makanya Ustadz PA kayak saya jangan diundang ya. Susah mau tidur ketahuan. Ada yang ngumpet begini kan. Ayo kita banyak sholawat di malam Jumat, betul? Kita berdoa kepada Allah melalui bacaan sholawat yang kita baca dari Bumi Sani ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah panggil kita untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah. Ibu-ibu yang kami hormati, saya mohon doanya. Insya Allah nanti saya tanggal 22 Februari ya, akan mendampingi jamaah 141 jamaah ya, dari Cibitung, Bekasi, Cibitung, Bumi Sani, BTP dan Bantar Gebang 141. Mudah-mudahan berangkat perginya diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Karena jamaah saya banyak yang sepuh Bu ya, ada yang usia 85 ya. Yang kemarin datang Pak Ustadz, nanti tolong saya nanti dibimbing sambil gemeteran. Jalannya aja begini. Ya Allah ya. Dan bagi ibu-ibu yang pengen gabung sama saya ya, karena ini lagi ada umroh gratis, nanti di tanggal 28 September saya insya Allah berangkat lagi tanggal 28 September. Ini promo gratis hanya 2 bis, jadi sekitar 90 jamaah. Ini mumpung belum ada yang daftar, ibu silakan daftar ke saya. Umroh gratis, sampaikan ke Bumi Sani, umroh gratis. Ini ada saksinya kepala desa ya, umroh gratis. Biar nanti Pak Kepala Desa menyampaikan kepada warga Setia Mekar bahwa umroh bareng Pak Rusdi gratis. Umrohnya gratis. Umroh itu apa Pak Ustadz? Umroh itu ambil mikot. Kalau dari Madinah dari Bir Ali atau Abyar Ali.
Di situ kita sholat 2 rakaat di masjid, lalu kemudian kita niat labbaik Allahumma umratan, naik ke bis ya. Kemudian nyampe Mekah itu ya, kita tawaf 7 putaran ya, dari Hajar Aswad kembali lagi ke Hajar Aswad 7 putaran ya. Kemudian sa'i 7 kali, sofa marwa marwa sofa, sofa marwa marwa sofa, berakhir nanti di Marwah. Lalu kemudian disudahi dengan tahallul, menggunting rambut sebanyak 3 helai minimal. Itu semuanya saya pastikan gratis, gak dipungut biaya. Ibu umroh, ibu tawaf di Masjidil Haram, gak ada yang ngambil duit, gak ada yang minta duit. Ibu misalkan sa'i dari Sofa dan Marwah gratis, gak ada yang minta bayaran. Semuanya gratis, umroh gratis bareng saya. Nah, karena pesawatnya ini bukan punya kita, tadi saya ngomong apa? Umrohnya kalau pesawatnya, iya, cateringnya, hotelnya, oh, di mana letak kesalahan saya? Umroh gratis, masya Allah. Pinter Pak Ustadz ya? Iya. Dan enaknya juga Bu, enaknya juga kalau bareng saya, nanti ketika ibu makan ya, makan di restoran Mekah Madinah 3 kali sehari, itu nasinya nggak dihitung. Hitung 1, 2, 3, 4, nggak dihitung ya Bu ya. Silakan. Baik, mari kita bersolawat Ibu ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan solawat ini semua hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hajat yang kita ucapkan maupun yang masih tersembunyi di hati kita. Dan dengan solawat mudah-mudahan kita, saudara kita, anak kita, tetangga kita yang mungkin saat ini sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun فوق نوري. أنت شمس أنت بدر
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wa umrata li baitil haram wa li ziyarati qabri nabiyyika alaihi salam miraran fi kulli sanah bisihatin wa afiyah. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syirri wa ahli dhair. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Mukarram, Bapak Ustadz Haji Muhammad Rusdi atas tausiah dan doanya. Semoga doa kita pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dari tausiah tadi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara GMT atau pengajian kita pada malam hari ini. Kami keluarga besar dari Majelis Taklim Ar-Rahmah mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kehilafan kami dalam penyelenggaraan acara GMT ini. Tak lupa kami Majelis Taklim Ar-Rahmah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di GMT selanjutnya. Sebelum menutup talim kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa penutup majelis. Namun sebelumnya saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan dan kehilafan saya di hati ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim.